Kami ini salah dua dari banyak co-founder yang project rame-rame ya. Iya, yang akhirnya akhirnya niat mendirikan Koma. Jadi kalau diceritain apa itu co-working space kan tadi udah diceritain. Jadi thank you udah mengurangi beban kita gitu ya. Mungkin kalau gue ini sebenarnya orangnya tukang cerita gitu. Jadi mungkin kita cerita aja ya dari apa sih yang akhirnya membuat kita decide untuk bikin Koma. Jadi berawal kalau dari saya pribadi, kalau dari cerita saya pribadi, saya mulai bisnis kira-kira 2 tahun lalu bertiga dengan partner saya, dan yang full time ngerjain baru berdua. Jadi bayangkan bisnis berdua, 2 tahun, hampir 2 tahun kita nggak punya kantor. Ya biasa lah ya, pasti sini juga mungkin teman-teman yang mulai bisnis sama-sama ngerasain bahwa punya kantor di Jakarta itu kan mahal. Ya, jadi sementara ya, dan itu juga kita baru berdua. Kalaupun kita mau nyewa kantor, jadi satu karena mahal, yang kedua karena kalau kita nyewa kantor dan sekantor itu cuma berdua, kayaknya gue bisa gila ketemu sama dia lagi gitu ya. Sebenarnya udah dengar tentang konsep co-working space udah lumayan lama. Pernah dengar tentang konsep co-working space yang jalan di luar, dan for the fact co-working space di luar katanya udah ada sampai 2000-an di seluruh dunia. Jadi udah bukan sesuatu yang aneh, udah bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia dipelopori sama teman-teman di Bandung, terus dengar juga di Jogja udah mulai bikin dan sebagainya. Tapi kita yang penasaran kok di Jakarta nggak ada. Terus ketemulah, kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata ketemu dengan beberapa orang yang punya kegalauan yang sama, punya masalah yang sama. Kita pengen nyari kantor, tapi nggak pengen yang kantor cuman itu aja, dan pengen bisa rame-rame punya community yang asik lah gitu ya. Jadilah akhirnya tercetus suatu saat kita rembukan, kita decide yuk kenapa nggak kita bikin aja deh di Indonesia, di Jakarta sorry. Lalu kita nyari tempatnya. Jadi seperti yang kita bayangkan sebelumnya, ternyata memang punya satu tempat yang bisa didatengin. Karena kalau buat saya dalam yang berbulanan di Koma, jadi ya saya hampir setiap hari ada di Koma, kecuali kalau lagi keluar kota dan segala macam. Dan satu pengalaman yang benar-benar kerasa adalah dengan ada di situ, chances untuk kolaborasi itu benar-benar tinggi. Jadi kayak teman-teman Hackerspace tadi juga cerita, saking seringnya ketemu orang, jadi banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Salah satu yang saya rasakan itu dia, setiap hari kita ketemu dengan orang yang baru, dan you'll never know who you meet. Berikutnya chances untuk collaboration. Jadi mungkin kita bisa ceritain juga, nama Koma itu kita ngedapetinnya cukup lama, karena yaitu kepalanya ada banyak, yang bikin kepalanya ada banyak, dan pengen banget nyari satu nama yang meaningful. Dan akhirnya kita memilih Koma, yang sebenarnya adalah kependekan dari Collaboration Matters. Salah satu co-founder kita, Yoris, juga pernah ngomong, dan bahkan dia tulis di bukunya yang baru, bahwa salah satu chance of collaboration itu bisa dilakukan dengan kita bertemu orang yang baru, dengan kita nguping. Nah itu yang sering banget ternyata kejadian. Di Koma ada sebuah perusahaan misalnya yang nyewa di situ, mereka bertiga berempat lagi ngobrol. Kebetulan mereka ini memproduksi tas, dan salah satu targetnya adalah ini dijadikan sebagai merchandise untuk perusahaan-perusahaan. Jadi suatu hari mereka lagi ngobrol di situ, mereka lagi doing sales meeting sebenarnya. Jadi mereka lagi listing down siapa-siapa aja nih yang bisa jadi target untuk sales. Perusahaan ini. Terus suatu saat mereka terpikir juga, oh iya, kalau mau masuk ke perusahaan lewat department marketing biasanya kan, kalau untuk merchandise bisa juga lewat agency nih. Mulai list down lagi. Oke, ada agensi yang dikenal, advertising agency, PR agency, dan segala macam. Saat mereka lagi ngobrol, mereka baru ingat,
oh ternyata di meja sebelah ada 3 orang yang juga berkantor di situ yang adalah PR agency. Jadi dari hasil mereka ngobrol, meja sebelah nguping, dia bilang, kalian sebenarnya bikin apaan sih? Kita agency loh. Gitu. Terus akhirnya mereka ngobrol dan nggak tahu apakah sekarang sudah terjadi kolaborasi, ada order untuk event dari agency itu ngambil merchandise dari si PT ini. Tapi at least jalannya toto terbuka. Suatu hal yang saya rasa nggak akan terjadi kalau mereka ngantor sendiri-sendiri. Satu ruangan sendiri bertiga, satu ruangan sendiri berempat. Yang kayak gitu nggak akan terjadi. Ini saya rasa hanya bisa terjadi karena kebetulan mereka ada di satu tempat. Jadi sangat kebetulan, tapi ya saya rasa itu adalah kebetulan yang memang sebenarnya diharapkan terjadi di setiap coworking space. Going forward sih memang kita lagi memikirkan banget gimana caranya supaya collaboration ini lebih sering terjadi lagi. Jadi kalau kemarin-kemarin memang sepertinya serba kebetulan, walaupun kita percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya adalah takdir. Serendipity. Iya, tapi ada satu artikel yang baru saya baca juga bulan lalu, yang nulis Tony Hsieh, pendirinya Zappos.com. Zappos itu terkenal banget sama filosofi company-nya, yaitu Delivering Happiness. Jadi ada bukunya, Tony Hsieh juga nulis buku judulnya Delivering Happiness. Very recommended, karena buat saya malas baca aja cepat bisa habis baca bukunya. Dia nulis blog post tentang maximizing serendipity. Jadi bisa dibilang serendipity itu adalah kebetulan. Dan buat kalau kita mau sukses, kalau kita mau maju, dia bilang kita memang harus semakin sering menciptakan kebetulan-kebetulan itu. Nah, buat saya ternyata tanpa disadari adanya sebuah coworking space itu memang menciptakan lebih banyak lagi kebetulan-kebetulan seperti itu. Gitu. Jadi tanpa disadari, karena kita ketemu dengan orang yang sama sekali baru, totally different dari kita, sangat beda bidang pekerjaannya, tapi banyak sekali hal-hal yang bisa kejadian seperti itu. So sebenarnya going forward kita juga lagi mikirin apalagi yang bisa kita buat di Koma, baik itu online maupun offline, lewat event-event, lewat website kita, atau apapun, untuk lebih banyak lagi menciptakan kolaborasi seperti ini.